semuanya, aku Stefani dan kali ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama Cece aku, Cece Feliska. Nah, kali ini kita mau ngobrolin tentang kenapa bullying bukan sekedar masa lalu, tapi bayang-bayang yang terus menghantui. Oke, hai semuanya, kenalin nama aku Feliska. Menurut aku topik kali ini tuh menarik banget ya, karena bullying itu bukan masalah sepele guys. Nah iya, aku jadi heran banget nih Ce. Menurut Cece nih, kenapa sih masih banyak orang yang menganggap kalau bullying itu cuma kenakalan anak-anak? Padahal kan setiap ejekan kayak dibilang bodoh, cupu, nggak berguna, itu kayak masih dibilang biasa aja. Padahal kan jelas-jelas nih, efeknya itu bisa panjang banget. Menurut aku mungkin karena mereka belum pernah ngalamin, terus mereka masih berpikir ini hal bersanda. Tapi kalau misalnya bercanda yang udah kelewatan itu udah termasuk pembulian, apalagi dilakuin secara intens. Kalau sekali dua kali masih oke. Setuju sih. Kadang orang luar pasti mikirnya kayak lah cuma sepele, padahal kan buat korban bisa kepikiran sampai masa tua nanti, bahkan bisa sampai trauma. Terus juga nih Ce, by the way, aku pernah baca data dari PISA 2018, 34% siswa di Indonesia itu pernah ngalamin bullying secara sosial. Terus juga 27%-nya pernah ngalamin secara fisik, dan juga 22%-nya itu pernah ngalamin keduanya gitu. Itu kan banyak banget kan Ce. Nah, menurut Cece nih, dampaknya itu lebih kerasa kemana? Kayak ke fisik, mental, atau sosial? Menurut aku lebih ke mental sama sosial sih, karena kalau fisik itu walaupun sakit banget tapi masih bisa ada obatnya untuk sembuhin. Tapi kalau misalnya mental sama sosial tuh gak ada. Kayak mental orangnya jadi overthinking, kayak tanya kenapa, lalu bisa terbayang-bayang sampai masa tua nanti. Kalau misalnya untuk sosial, mungkin orang itu jadi menarik diri dari dunia, lalu menjadi pendiam, terus gak mau cari teman baru, gak mau bersosialisasi, gitu ya? Betul. Kalau misalnya kita lihat ada teman kita yang kena bully, langkah kecil apa yang bisa kita bantuin dia biar kita tuh nggak diem aja? Mungkin dengan cara sesimpel kita kasih support ke dia kali ya, kayak kata-kata penenang. Terus dengan kita gak ikut bullying aja, itu dia udah merasa kayak oh ternyata ada orang baik nih di hidup aku. Terus kalau misalnya udah parah banget bullyingnya, mungkin kita bisa bantu dengan lapor ke pihak yang berwajib, kayak kalau di sekolah mungkin ke guru, atau kita bisa temenin dia ke psikolog ataupun ke psikiater. Oke, bener banget sih, aku setuju. Kadang kayak orang mikir diam itu netral, padahal sama aja kayak ngasih ruang buat terus bullying gitu kan. Betul. Terus juga kadang korban tuh cuman butuh satu orang di sampingnya yang berani kayak biar dia gak ngerasa sendiri juga. Dia kayak oh ternyata aku masih punya teman yang masih peduli dengan aku gitu kan. Coba kalian bayangin deh, kalau misalnya satu orang yang ninggalin luka buat kita, pasti ada satu orang yang bisa sembuhin luka kita, walaupun itu hanya mungkin bersifat sementara sih. Nah ya, pilihannya cuma ada di kita. Kita mau jadi bayang-bayang yang bikin orang jatuh, atau jadi cahaya kecil yang bisa bikin orang tersebut bangkit lagi. Yes, bener banget. Semoga obrolan kita kali ini tuh bisa membuat orang-orang sekitar lebih peka terhadap lingkungan, lebih berani buat speak up buat yang menjadi korban bullying. Terus enggak tutup mata kalau ngelihat orang lagi dibully sih. Betul banget. Mungkin segitu aja Ceh obrolan kita kali ini. Makasih banyak udah sharing cerita dan insight Cece, bener-bener bikin diskusi ini tuh hidup lagi. Terima kasih banyak ya. Terima kasih juga. Semoga next kita bisa obrol yang lebih banyak lagi dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Betul. Dan pastinya terima kasih semuanya yang udah setia dengerin sampai akhir. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, siapa tahu bisa jadi pengingat buat lebih peduli lagi. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Tetaplah berbaik, jadilah cahaya buat semua orang.